Film ini mempunyai plot twist yang sangat tidak diduga, dengan dibumbui kisah percintaan. Di awal film, kalian akan disuguhkan adegan di mana seorang wanita dan pria sedang bertengkar. Wanita itu bernama Tasha, dan pria itu bernama Aryan. Mereka bertengkar membahas tentang foto-foto mesum milik mereka yang dikirimkan ke ponsel Tasha oleh seseorang. Tasha pun marah saat itu, karena Aryan tak bisa menjaga hubungan terlarang mereka. Di tengah pertengkaran mereka, datanglah seorang wanita, bernama Risma. Risma adalah istri Aryan. Di situ Risma marah besar karena mengetahui hubungan mereka. Risma mengeluarkan pistol dan hendak membunuh mereka. Tapi Aryan cepat merebut pistol itu, tetapi pistol tak dapat dikendalikan, dan akhirnya membunuh Risma. Sebenarnya Risma dan Aryan adalah sepasang suami istri. Mereka mempunyai perusahaan yang bekerja di bidang kecantikan, jadi perusahaan mereka pastinya membutuhkan wajah-wajah cantik untuk menarik minat konsumen. Aryan mempunyai seorang adik yang bernama Rajvir. Rajvir adalah seorang fotografer di perusahaan Aryan. Suatu hari Rajvir mengunjungi klub malam. Dia terpesona dengan gadis penari yang sangat cantik. Gadis itu adalah Tasha. Waktu itu saat Tasha selesai menari dan hendak pulang, Tasha dilecehkan seorang pria. Tasha marah saat itu dan menamparnya, lalu pria itu memaksa Tasha. Saat itulah Rajvir datang dan menolong Tasha. Sebagai ucapan terima kasih, Tasha setuju dengan ajakan Rajvir untuk minum kopi di kafe. Di kafe Tasha bercerita kepada Rajvir bahwa sesungguhnya Tasha hidup sendiri. Dia bermimpi ingin menjadi bintang yang bersinar. Tetapi Tasha tak yakin dengan mimpinya dan memutuskan untuk menjadi penari di klub malam. Tapi Rajvir yang sudah terhipnotis dengan kecantikan Tasha, menawarkan agar Tasha menjadi modelnya. Rajvir berjanji akan membuat Tasha menjadi bintang yang besar, dan akhirnya Tasha pun setuju. Rajvir dan Tasha mulai proses pemotretan. Di perusahaan Risma dan Aryan sedang rapat dengan kliennya. Mereka membahas tentang produk kecantikan yang baru dan harus menampilkan wajah baru yang fresh, cantik dan meyakinkan. Dengan tepat waktu Rajvir datang dan memberikan foto-foto Tasha kepada Aryan dan Risma. Aryan yang melihat foto-foto Tasha langsung tertarik. Dengan jiwa playboy yang Aryan miliki, Aryan meyakinkan kliennya dan Risma bahwa wanita yang ada di foto tersebut bisa menjadikan perusahaan untung besar. Disitulah awal mula Tasha, Aryan, Rajvir, Risma dipertemukan. Dan benar saja, Tasha telah menjadi bintang besar sekarang, dan dikenal banyak orang. Tasha pun dibuatkan pesta untuk launching pertamanya oleh Aryan, dan dalam pesta itu Aryan juga mengumumkan bahwa ayahnya yang bernama Vikram Khurana sekaligus pemilik utama perusahaannya, akan mencalonkan wali kota. Vikram Khurana saat itu melihat Tasha dan juga menyadari kecantikan Tasha. Vikram Khurana memperingati Aryan agar mereka berhati-hati dengan kecantikan Tasha, yang mungkin bisa membuat mereka jatuh cinta, khususnya Rajvir. Dan benar saja Aryan pun diam-diam menyukai Tasha, walaupun dia sudah punya Risma. Malam itu pesta berakhir, dan Rajvir pun mengantar pulang Tasha. Ketika Tasha hendak masuk ke rumah, Tasha diganggu oleh beberapa preman. Kebetulan dompet Tasha tertinggal di mobil Rajvir. Rajvir pun balik lagi ke tempat Tasha, tapi Rajvir melihat Tasha diganggu oleh preman, dan lagi-lagi Rajvir menyelamatkan Tasha. Karena Rajvir mencintai Tasha, Rajvir pun membawa Tasha ke rumah keluarganya yang tak ditempati, dan menempatkan Tasha di sana. Tasha memeluk Rajvir, dan berterima kasih kepadanya. Setelah itu Rajvir pamit pulang. Tapi Rajvir malah balik lagi ke rumah Tasha yang sebelumnya, dan menemui preman yang mengganggu Tasha. Tapi ternyata, Rajvir malah membayar preman itu. Karena insiden tadi adalah rencana Rajvir, tapi ketika Rajvir membayar preman-preman itu, ada yang memfoto mereka dari kejauhan, dan muncullah seorang wanita. Wanita itu adalah kekasih Rajvir yang bernama Monica, yang Rajvir campakkan karena adanya Tasha. Pagi hari, selagi Tasha selesai mandi, Aryan datang ke rumah yang ditempati Tasha. Tasha bertanya, mengapa Aryan bisa masuk? Aryan pun menjawab, ini rumah keluarganya, jadi Aryan bisa masuk kapan saja, dan Tasha pun tersenyum malu.
Saat itu Aryan sangat tergoda dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Tasya. Aryan tak mau kalah dengan Rajvir. Aryan pun memberikan hadiah kepada Tasya sebuah mobil baru untuk memikat hati Tasya. Scene berpindah, di mana Rajvir meminta pendapat Risma tentang Tasya. Karena Rajvir dan Tasya sudah kenal lebih jauh, dan Risma pun berpendapat agar Rajvir segera melamar Tasya. Akhirnya Rajvir melamar Tasya di depan semua orang, dan Aryan pun menyaksikannya. Tasya yang senang dilamar oleh Rajvir, saat itu juga menerimanya, dan mereka pun resmi berpacaran. Aryan yang saat itu dibakar cemburu merencanakan sesuatu. Aryan menyuruh Risma dan Rajvir pergi ke luar negeri untuk rapat perusahaan. Risma dan Rajvir setuju. Saat itu ketika Risma dan Rajvir pergi ke luar negeri, Aryan mengajak Tasya menghadiri sebuah pesta. Di pesta itu Aryan memasukkan pil tidur ke dalam minuman Tasya. Tasya mabuk saat itu. Ketika Tasya mabuk, Aryan membawa Tasya ke kamar, dan entah apa yang terjadi. Di pagi hari ketika Aryan terbangun, Aryan mendapati Tasya yang sedang menangis. Tasya menangisi apa yang sudah terjadi. Tasya marah kepada Aryan, karena Aryan memanfaatkannya, padahal Aryan tahu, Tasya adalah pacar Rajvir adiknya sendiri. Aryan dengan wajah bangganya, karena berpikir sudah mendapatkan Tasya. Menyuruh Tasya merahasiakan kejadian itu. Karena Aryan pun tak ingin Risma dan Rajvir tahu kejadian malam itu. Pagi itu juga Tasya pulang dengan keadaan lusuh, tapi di rumah Rajvir sudah menunggu dan memasak untuk Tasya. Rajvir sangat memanjakan Tasya, tapi Tasya diam saja. Karena merasa bersalah kepada Rajvir. Rajvir pun menjadi curiga. Pagi itu juga di tempat lain, Aryan menemui Risma. Risma menunjukkan foto-foto mesum Aryan dan Tasya. Risma sangat marah kepada Aryan, dan menamparnya, lalu Risma pun pergi. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memfoto mereka berdua saat di kamar itu? Setelah menerima tamparan dari Risma, Aryan mendapat panggilan dari Tasya. Tasya menyuruh Aryan datang secepatnya. Disinilah dimana adegan awal film tadi bermula. Tasya menelepon Aryan dengan marah, dan Aryan pun menemuinya. Ternyata Tasya marah karena foto-foto mesum mereka berdua dikirim juga ke HP Tasya. Tasya pun marah kepada Aryan dan takut foto itu tersebar. Lalu ketika mereka berdua bertengkar, Risma datang dan menodongkan pistol ke mereka berdua, tapi pistol itu dengan tidak sengaja membunuh Risma. Aryan pun panik saat itu dan menggulung mayat Risma dengan karpet. Tasya sangat syok saat itu. Aryan lalu membawa mayat Risma keluar dari rumah itu, dan membuangnya ke sungai. Tasya termenung saat itu, dan Aryan pun menenangkan Tasya. Tapi apa yang dikatakan Tasya, ini bukan kisah cinta, tapi cerita kebencian. Keesokan harinya, Tasya pergi ke rumahnya yang dahulu. Tapi di sana sudah ada yang menunggu, yaitu pria yang pernah melecehkan Tasya di klub malam itu. Ternyata pria itu bernama Ron, dan dua preman yang mengganggu Tasya malam itu juga. Wah, semakin membingungkan saja ya, cerita dalam film ini. Oke, jadi yang sebenarnya terjadi adalah, cerita ini sudah direncanakan oleh Tasya. Dari awal mula Tasya bertemu Rajvir dan Aryan, Tasya merencanakan segalanya dengan cerdas untuk menjebak mereka berdua, semata-mata untuk balas dendam. Kalian ingatkan gimana Tasya dilecehkan di klub malam itu oleh Ron? Itu rencana pertamanya agar Tasya bisa mengenal Rajvir, dan ketika Tasya diganggu oleh preman itu juga, adalah rencananya. Sebelum Rajvir menyuap preman terlebih dahulu, Tasyalah yang menyuapnya. Itu semata-mata agar Tasya bisa diberi perlindungan oleh Rajvir, dan ketika Aryan membawa Tasya ke pesta, itu juga rencananya. Ingatkan ketika Aryan memberi obat tidur di malam itu, ketika Tasya ingin meminumnya, Tasya mengganti gelas minumannya dengan yang lain, dan malah Tasya yang memberi pil tidur kepada Aryan, agar Aryan tak sadarkan diri. Di sana Tasya pura-pura mabuk untuk meyakinkan Aryan, padahal Aryanlah yang jadi tak sadarkan diri, dan di kamar itu, Tasya dibantu oleh Ron memfoto, seolah-olah mereka sedang melakukan hubungan, itu juga semata-mata untuk menghancurkan keluarga Vikram Purana. Wah, ternyata cerita ini dimanipulasi dengan sempurna oleh Tasya. Balas dendam apa sih?
sehingga Tasya berencana untuk menghancurkan keluarga mereka. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari saksikan yang ini dulu. Seminggu setelah Aryan membuang mayat Risma, Aryan menemui Tasya yang sedang termenung. Tasya berkata, selalu terbayang-bayang oleh mayat Risma. Aryan menenangkan Tasya dan memeluknya. Di saat itu Rajvir datang, melihat mereka berpelukan. Rajvir cemburu melihat itu, dan bertanya kepada Tasya. Mengapa sekarang Tasya selalu menjauh dari Rajvir? Tasya dengan alasannya menjawab, tidak mau mempunyai pacar seperti Rajvir yang playboy. Dan Tasya pun menyebut satu persatu mantan Rajvir yang mati bunuh diri, dan memberikan foto-foto Rajvir ketika Rajvir menyuap preman-preman yang mengganggu Tasya dulu. Rajvir malu saat itu, dan Rajvir pun pergi. Tapi dengan tersenyum puas, Tasya berhasil menjalankan rencananya lagi. Rajvir pergi ke rumah Monica, mantan Rajvir yang saat itu mengetahui Rajvir menyuap preman. Rajvir berpikir, Monica lah yang memberikan foto Rajvir saat menyuap preman. Tetapi kalian tahu kan, bahwa bukan Monica yang memfoto itu, melainkan Ron. Wah hebat ya Tasya, mengadu domba mereka. Di suatu tempat, di mana Vikram Khurana, ayah Rajvir dan Aryan, sedang diwawancarai oleh wartawan Inggris, karena pencalonan wali kotanya. Di tempat itu juga ada Aryan dan Tasya yang menghadiri, tapi lagi-lagi Tasya dengan rencana cerdiknya, memberitahu Aryan, bahwa Tasya sudah bicara kepada Rajvir, bahwa Aryan meniduri Tasya, dan Aryan pun kesal kepada Tasya. Mengapa Tasya mengatakan itu kepada Rajvir? Tapi nyatanya Tasya belum mengatakan apa-apa, itu hanya untuk mengadu domba Rajvir dan Aryan. Di saat yang bersamaan, Aryan mendapat kiriman video yang berisi Aryan membuang mayat Risma. Dengan aktingnya yang cerdik, Tasya berpura-pura mengatakan dia takut tertangkap. Ketika mereka sedang membahas video tersebut, terdengar suara Rajvir yang sedang mabuk di tengah pertemuan Vikram Khurana dengan media. Dalam keadaan mabuk, Rajvir menjelek-jelekan dirinya sendiri di depan awak media dan teman-teman ayahnya, dan membuat Vikram Khurana menjadi malu. Tasya yang berpura-pura malu atas kelakuan Rajvir, saat itu pergi dari tempat itu. Pastinya membuat rencana lagi, dan Rajvir pun mengikutinya. Setibanya di rumah, Rajvir berkata ingin memperbaiki hubungannya dengan Tasya, tapi Tasya menolak, karena Tasya bicara kepada Rajvir, bahwa Tasya mencintai Aryan. Duh, apalagi sih yang direncanakan Tasya? Di saat itu Aryan pun datang. Rajvir pun melampiaskan amarah kepada Aryan, karena telah merebut hati Tasya darinya. Rajvir pun pergi dengan amarah yang sangat besar. Aryan bertanya kepada Tasya, apalagi yang dikatakan Tasya kepada Rajvir? Tasya pun menjawab, bahwa Tasya mencintai Aryan. Lalu dengan aktingnya yang sangat memungkinkan, Tasya meyakinkan Aryan, bahwa Tasya sangat mencintainya. Dan Aryan pun terhanyut dalam pelukan Tasya. Keesokan harinya, Vikram Khurana marah besar kepada Rajvir dan Aryan, karena kelakuan Rajvir semalam, dan menyalahkan Aryan yang tak bisa menjaga Rajvir, ketika sedang marah-marah. Khurana mendapat pesan, dan melihat foto Aryan yang sedang mesum dengan Tasya. Khurana pun memarahi Aryan lagi, dan pesan kedua diterimanya lagi. Kali ini berisi video, di mana Aryan membuang mayat Risma. Khurana pun menampar Aryan dengan kemarahan yang sangat besar, karena takut video dan foto itu tersebar ke media. Dan pesan ketiga kalinya pun diterima, tetapi itu bukan foto dan video, melainkan pesan yang berbunyi, Pak Khurana, aku tidak bermain-main, permainan anak-anak. Beritahu anak-anakmu agar mereka berdua mengakui kejahatan mereka 2 tahun yang lalu. Kalau tidak, foto dan video ini akan diserahkan ke polisi setempat. Akhirnya Vikram Khurana dan Aryan mengingat nama Aswin Chauri, pria yang telah Aryan dan Rajvir bunuh 2 tahun yang lalu. Film beralih ke 2 tahun sebelumnya, di mana Rajvir menggoda wanita di pinggir jalan, sampai akan membawa paksa. Di sana datanglah seorang pria bernama Aswin Chauri, ingin menyelamatkan wanita itu. Mereka berkelahi, sampai akhirnya Aryan datang, dan menembak Aswin Chauri. Aryan menembaknya sekali, tapi Rajvir menembaknya berkali-kali sampai tewas.
Aryan dan Rajvir pergi ke Inggris untuk menghilangkan jejak, dan Vikram Khurana mengurus kejadian itu dengan menggunakan uangnya. Ternyata Aswin adalah kakaknya Tasya. Di rumah sakit, di mana gadis yang ditolong Aswin dirawat dimintai keterangan oleh polisi, tetapi sebelum polisi datang, ayah gadis itu mendapat ancaman lewat telepon agar tidak memberi kesaksian yang sebenarnya. Karena takut, ayah gadis itu melarang anaknya untuk bersaksi. Setelah kremasi kakaknya selesai, Tasya mendatangi kantor polisi, tapi karena polisi sudah disuap oleh Vikram, polisi menutup kasus karena tak ada saksi. Ayah Tasya saat itu depresi. 2 minggu kemudian, Tasya mendapat surat dari gadis itu, dan akhirnya Tasya tahu siapa yang membunuh kakaknya. Tasya tak melapor ke polisi, karena Tasya tahu polisi sudah disuap oleh keluarga pembunuh, dan akhirnya Tasya merencanakan semua ini. Itulah alasan mengapa Tasya ingin balas dendam kepada keluarga Khurana. Kita kembali lagi, di mana Rajvir sakit hati dengan Tasya, dan mendatangi Tasya. Rajvir marah-marah sambil mencekik Tasya, dan menanyakan Risma. Tasya mengatakan Risma sudah mati, lalu Rajvir pun terkejut, dengan marah besar Rajvir pun pergi. Tasya yang tak kehilangan akal, menelepon Aryan dan mengadu dombanya lagi, mengarang cerita bahwa Rajvir akan membunuh Aryan. Aryan pun panik saat itu dan bergegas menemui Rajvir. Di studio fotonya mereka bertengkar hebat karena adu domba dari Tasya dan saling pukul. Pada akhirnya Rajvir pun tewas di tangan Aryan, disaksikan oleh Tasya. Lagi-lagi Aryan panik, dan akhirnya Tasya memberi saran agar menguburnya di suatu tempat. Lalu Aryan mengubur Rajvir, tapi Tasya memvideonya sambil tersenyum puas. 2 hari kemudian Vikram Khurana melapor ke polisi bahwa Rajvir telah hilang. Di sana juga ada Aryan dan pura-pura tidak tahu. Di tempat lain Monica mantan Rajvir menemukan fakta tentang Tasya lewat Ron. Lalu Monica memberitahu Aryan, dan Aryan pun sekarang tahu bahwa Tasya adalah adiknya Aswin. Dan Aryan berpikir bahwa selama ini mereka telah dipermainkan oleh Tasya. Tapi Tasya tahu bahwa Aryan telah mengetahui kalau Tasya adiknya Aswin. Dengan pintar Tasya membagikan video Aryan yang mengubur Rajvir, dan Rajvir pun ditemukan. Aryan marah besar kepada Tasya dan ingin memukul Tasya, tapi didului oleh Tasya yang menghantam kepala Aryan sampai pingsan. Tapi saat Aryan sadar, di depannya sudah ada polisi dan melihat Tasya terluka. Aryan bingung saat itu, mengapa dia ditangkap. Ternyata saat Aryan pingsan, Tasya telah melukai dirinya sendiri seolah-olah dia dianiaya oleh Aryan, dan Aryan pun ditangkap polisi. Keluarga Khurana telah hancur sekarang, Rajvir telah tewas di tangan Aryan. Aryan pun sekarang ditangkap oleh polisi. Dan Vikram Khurana pun gagal mencalonkan menjadi wali kota. Setelah kejadian itu, Tasya menemui Vikram Khurana yang merenungi kesalahan terbesarnya, karena telah membela anak-anaknya yang bersalah. Khurana pun menyesal saat itu, dan akhirnya memilih menyendiri. Di akhir film ada yang tidak pernah menduga, ternyata Risma itu masih hidup. Risma sebenarnya adalah tunangannya Aswin. Dan Risma telah membantu Tasya dari awal. Sebenarnya pistol yang digunakan Risma waktu itu adalah kosong. Lalu saat Aryan hendak membuang mayat Risma, Ron dan kedua preman mengganti Risma dengan yang lain. Dan ketika Aryan membuangnya, jelas itu bukan mayat Risma. Wow, ending yang sungguh